Om Swastiastu Pak Mang, Rahayu Pak Mang, Swastikata, Dumugi Pak Mang, dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Mohon izin Pak Mang, yang akan menjelaskan tentang rencana renovasi Balai Dauh Pak Mang. Nah, sesuai dengan obrolan waktu Titiang kunjungan ke rumah Pak Mang dan juga langsung mengukur lokasi nggih. Nah niki sampun rampung yang buatkan desain. Nah sebelumnya Titiang mengucapkan terima kasih banyak sareng Pak Mang dan sekeluarga dan juga Kak nggih. Karena Pak Mang, Kak dan sekeluarga sudah mempercayakan Titiang untuk merancang atau mendesain rencana pembangun rumah Pak Mang. Nah niki Pak Mang secara letak geografis ini Rin Titiang akan sampaikan. Nah niki adalah lokasi rumah Pak Mang sepintas meniki nggih. Nah jadi sesuai dengan tanah kompas yang Titiang tunjukkan niki huruf U nggih artinya utara, niki tanah panah nggih. Niki utara, niki selatan, kemudian niki adalah barat dan niki timur. Jadi rumah Bapak Komang niki di sebelah timur jalan. Okay. Nah sesuai dengan yang Titiang ukur di lapangan, niki ada masih space di sini. Nah niki Titiang parkir kemarin nggih agak low dan medek nggih. Nah, jadi yang sudah ubah niki. Di sini yang parkir. Nah, kemudian di sini ada ruang kosong gitu, Pak Mang. Ruang kosong nikel masih di angka Pak Mang yang ukur sareng tiang kalau di 10 meter Pak Mang ya. Nah, niki ada 10 meter ya. Dari 10 meter niki baru rumah Pak Mang. Nah, rencananya di sini kita akan buat rumah kos nanti. Nah, dan juga garase sekalian nggih. Nah, seperti itu. Next lah nanti akan Titiang buatkan desainnya. Yang paling utama niki adalah tentang renovasi Balai Dauh. Nah niki Titiang menjelaskan saking cloud sekarang Pak Mang. Ya. Jadi nampak seperti niki rumahnya ya. Ki ada angkul-angkul Pak Mang. Kemudian rumahnya Pak Mang niki yang sudah ada nih. Nah kalau Titiang dari timur sekarang seperti niki Pak Mang ya. Jadi persis seperti niki. Niki ada toilet di sini ya. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dibangun nanti direnov maksudnya seperti inilah tampilannya. Nah, kemudian di utaranya Balai Dauh niki masih ada space niki. Daun Rajaan niki pamange. Kemudian kita turun mencari kerasa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sesuai dengan arahan Pak Mang terutama di fungsional nih. Nah, tentu di sini ada kamar. Niki kamarnya. Kemudian di sini adalah ruang keluarga, nggih, tempat kita santai ngobrol nonton TV. Kemudian di sini ada ruang bebas, ya untuk nyangre fasilitas umum katakanlah ketika ada acara-acara keluarga, misalnya ngerayain masa kapan atau odalan apapun itu ya yang melibatkan orang banyak nanti bisa dialokasikan Riki. Bahkan upah gong pun nanti bisa dialokasikan di sini Pak Mang. Nah seperti itu Pak Mang ya. Iki pis saking timur atau tampilannya. Seperti itu. Level mungkin Pak Mang. Nah, jadi ketinggiannya ini kan masih rendah ketinggiannya waktu yang kemarin. Nah tentu di sini Titiang buatkan ketinggian yang ideal Pak Mang. Tingginya dari halam niki 45 cm Pak Mang. 45 cm tinggi lantainya nggih. Nah, untuk mencapai 45 cm dari halam niki tentu kita butuh tangga lagi satu. Nah, seperti niki sudah yang isi tangga. Nah, seperti itu Pak Mang. Nah, seperti ini tampilan tinggi. Baik Pak Mang. Nah, semoga saja apa yang kita tampilkan sekarang niki sesuai dengan arahan Pak Mang ya, terutama di tata ruang seperti itu. Nah, untuk mengetahui tata ruangnya tentu tidak akan menjelaskan niki saking atas Pak Mang. Akan Titiang buka terlebih dahulu atapnya niki Pak Mang ya. Atap akan Titiang buka.
atap tiang buka sehingga lebih memudahkan tiang jana niki atap tiang buka, plafon juga tiang buka niki. Plafon tiang buka, lighting tiang buka ya. Lighting lagi satu Bang. Nah niki nggih. Nah seperti ini tampilnya Pak Mang. Jadi kamar niki tentu sudah ada kamar niki nggih Pak Mang nggih. Nanti mungkin akan direnov tentunya, baik itu ketinggian maupun lebarnya Pak Mang. Kamar terlebih dahulu Pak Mang. Nah jadi di sini harus ada jendela, niki ada pencahayaan nggih. Sirkulasi biar bagus, biar sehat rumahnya. Kemudian dari sini Pak Mang, nah niki juga kita isi jendela. Nah seperti itu. Jadi 2 jendela dia. Jadi tujuannya agar pencahayaan niki maksimal. Pencahayaan maupun sirkulasi. Kalaupun nanti akan dilengkapi dengan AC nanti di sini, ini tidak masalah, tinggal ditutup saja niki Pak Mang ya. Yang paling penting nika pencahayaannya memadai gitu nggih. Nah seperti itu. Nah laris untuk di kamar niki tentu mampu menampung bed tentunya. Bed niki sudah double bed ya. Double bed artinya cukup untuk 2 orang, bahkan 3 orang lagi cukup. Nah, seperti itu. Nah, laris di sini juga bisa dilengkapi dengan wardrobe ya, atau almari pakaian bisa. Nah, ke almari pakaian bisa kita posisikan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, niki yang diberikan pakaian ya, mau tambah lagi tidak masalah, masih ada kesempatan ya, masih ada ruang maksudnya nih. Nah kemudian untuk akses masuk Pak Mang, pintu masuk, nah tentu di sini dia pintu masuknya, ada jendelanya juga dan juga ada gorden. Nah kemudian diki ada ruang keluarga Pak Mang, masuknya dari sini terlebih dulu ruang keluarga ke timur saja nih, tidak usah ke samping ke barat maksudnya, ke utara tidak usah menurut yang biar lebih maksimal. Nah, pangkat liu pintu nih cukup. Pisnya atau wajahnya ke sini aja ke timur Banten. Oke. Nah, niki cuma dilengkapi dengan jendela Pak Mang. Nah, seperti itu Pak Mang. Masuk kita dari pintu utama niki sliding sesuai dengan arahan Pak Mang. Masuk kemudian kita ketemu di ruang keluarga ya. Nah, di ruang keluarga niki tentu ada TV, ada sofa, ada meja ya. Nah, seperti itu. Ke ruang keluarga. Oke. Nah, kemudian belok sekarang, kalau kita belok kiri ngelodang niki kan ada toilet, sudah toiletnya di sini. Nah sedikit toiletnya nanti, artinya privasi toilet niki Pak Mang ya, privasi toilet. Nah seperti niki, jadi memang tertutup dia, jadi khusus memang toilet niki. Nah seperti itu Pak Mang. Nah kemudian untuk ke bagian ke sini kita tutup Pak Mang. Nah, yang sebelumnya niki kan los niki ada tempat gudang. Jadi biar tidak terkontaminasi antara gudang dengan ruang tamu kita itu tidak ada akses, memang kita tutup. Nah, jadi biar memang betul-betul rapi di sini. Itu yang kita maksudkan. Nah, jadi ditutup. Kita tidak bisa langsung akses gudang nih. Nah, seperti itu. Itu mengenai kamar. Kemudian akses atau ruang terbuka nih atau yang ruang terbuka niki jadi benar-benar kosong niki. Jadi tentu niki adalah memang untuk bisa berkegiatan nanti, berkegiatan ketika ada acara keluarga misalnya Nah, di sini bisa kita fokuskan apakah itu mebak misalnya atau tanding atau megamel bahkan upah gong bisa di sini kita kondisikan seperti itu. Nah kemudian di sini ada pintu, pintu masuk ya. Pintu masuk niki untuk mencapai gudang. Nah gudang niki gudangnya apa Mang seperti ini. Jadi di gudang niki kita buat lekor-lekor, kalau yang keluar kan niki banyak niki mampu menampung barang sebenarnya. Oke, yang keluarkan aja 5 meter gitu ya. Jadi gudangnya itu seperti ini Pak Mang.
Nah, kan kosong nih nggih. Nah, jadi kalau kita biarkan kosong seperti ini kan berantakan. Jadi sedikit mampu menampung barang. Kalau kita buat loker-loker seperti ini, banyak bisa membuat apa ya, menaruh barang. Itu aja intinya nggih. Kita buat polos kayak gini nggih. Dan kembalikan. Nah, ini ke mengenai gudang di belakang ya. Cukup aksesnya dari depan saja, dari sini. Nah, kendan Pak Anang ya. Oke. Nah, ini kampiah istilahnya emper ya. Nah, emper. Ini juga emper. Jadi yang menjadi pokok niki adalah niki Pak Anang ya. Untuk atapnya. Seperti ini Pak Anang. Nah, kalau prosesnya sekarang. Proses kita membangun. Nah, di sini tiang tidak tahu bangun lama nih, tiang tulisannya nanti dumun. Batu alamnya tiang klus ya. Dinding di tiang klus, kemudian lantai di tiang klus, properti juga tiang klus, ring di tiang klus, bataran di tiang klus. Nah, slope ya. Nah, kalau misalnya slope niki ya, niki kan slope awalnya slope ya. Nah, slope yang tampilkan memang. Nah, pertanyaan yang niki, apakah slope niki cukup tangguh ya, cukup kuat untuk menopang nanti beban di atas? Itu yang menjadi pertanyaan, itu harus dicek Pak Mang. Nah, kalau misalnya sesuai dengan arahan Pak Mang, cuman kita menambahkan cor saja. Niki tidak tahu seperti apa ini slope-nya. Karena nanti pasti ada beban Pak Mang. Konsepnya seperti niki. Kita pasang pondasi terlebih dahulu. Kalau bangun itu memang dari nol, benar dari nol. Pasang pondasi, pasang slope, kemudian kita urung, anggaplah kita urung nanti sekarang lantai, katakanlah ya. Oke, lantai. Nah, ini sudah ada yang pasangkan. Kemudian di sini ada kolom namanya. Artinya kolom yang Pak Mang maksud sambung nih ke seperti ini nanti kolomnya Pak Mang. Di sini ada kolom, di sini ada kolom, apakah cukup disambung apa tidak. Nah, di atas kolom nih Pak Mang. Kitiang artinya kolom ada ring nanti. Wajib jika ada ring sebagai pengikat. Nah, seperti ini ringnya nih. Ikilah faktor kekuatnya nanti. Percuma dong kalau kita naruh ring di sini. Tapi kalau di sini tidak kuat seperti ini, karena nanti ring ini tujuan mengikat menjadi satuan kebangunan, menjadi satu kesatuan agar bangunan kuat. Di atas ring ini baru kita pasang rangka atap, seperti ini Pak Mang ya. Nah, jadi oke, atapnya akan kita pasangkan. Niki atap niki juga lumayan berat niki Pak Mang. Nah, seperti ini Pak Mang dia. Begini konsep atapnya nanti. Nah, betul seperti wantilan, betul ya, betul seperti wantilan. Nah, ini yang berat nanti. Nah, apakah cukup nih dengan apa ya? Dengan kita mengandalkan sambungan dari kolom yang ada. Maksudnya hanya menyambung. Nah, jadi Pangtan Mubasir kita membangun, kita cek nanti di lapangan seperti itu. Oke, dan kembalikan atapnya. Nah, kemudian ketika niki pasang, kemudian kita menata dinding, niki dindingnya seperti niki, seperti niki dindingnya. Atau kalian yang pasang lantai dulu, lantainya. Nah, mana lantainya niki, lantai ya. Nah, niki lantainya. Nah, seperti niki tampilannya ya. Kosongan niki, tidak ada propertinya ya. Masih kosong. Jadi kalau niki tidak akan terlihat ya nanti. Kolom atau tiang niki tidak akan terlihat, akan close nantinya. Niki lah kosongannya. Setelah kita isi properti bed atau batu alam aja dulu batu alam kita tempel dengan batu alam niki Pak.
bata press nih ke seperti ini tampilannya ya. Baru kita isi properti, apakah itu bed, apakah itu gorden, apakah TV. Nah ini tampilannya, apakah niki loker. Nah, oke, kembali tampilan plafon. Niki wajib ada plafonnya nggih. Lalu atap dia. Lighting juga. Nah, niki lighting lampu. Nanti ada lampu di sini, ada lampu dan juga ada lampu gantung nggih. Nah, seperti itu. Kemudian baru nanti dia tampilkan atapnya. Jadi atap nih lumayan berat, Pak Mang. Ya, lumayan berat, Pak Mang. Nanti jangan sampai di atap kolom niki tidak mampu nanti menopang beban nanti di sini. Nanti kita akan cek ya Pak Mang ya. Seperti itu Pak Mang bisa yang sampaikan mengenai konsep progres atau rencana ya pembangunan renovasi Balai Dauh. Nah niki dari figuran niki ketika sehari-hari misalnya ya tentu di sini kita bisa gunakan sebagai kegiatan sehari-hari ini Pak Mang ya. Kegiatan sehari-hari di sini ya, atau duduk di sini ngobrol, seperti ke, nah niki privasi di sini, nah seperti ke, tampilannya, jendela, niki sliding, niki jendela, niki akses ke gudang, nah seperti ke, kemudian ada lightingnya niki, nah kemudian dari sini ada juga pencahayaan glass block dari belakang juga ada pencahayaan glass block pantun gelap nah niki masih ada sisa 1 meter rencananya akan bangun rumah kos nanti di sini ya, di sini tempat jemurnya, sisi jemur untuk rumah kos seperti itu nah sesuai dengan lahan niki yang masih tersedia 10 meter nah seperti itu. Nah disinilah nanti akan membangun sementara untuk Graso pribadi Pak Mang bisa kita posisikan di sini nih. Atau bagaimana nanti kita rancang sedemikian rupa agar sinkron nih dengan rumah kos. Seperti itu Pak Mang bisa dijelaskan. Tidang di sini tidak akan menyampaikan soal ukuran, ya menjelaskan soal ukuran karena nanti ukuran itu akan muncul di gambar kerja ya Pak Mang ya. Semua ukuran itu akan muncul di gambar kerja. Tampilin saja yang sampaikan dan prosesnya. Nah niki anggap saja niki adalah merajaannya Pak Mang. Nah di sini anggap jinangnya niki besi jinang waktu Kak duduk di sini kemarin. Nah seperti apa Bang? Semoga saja Pak Mang bisa memahami penjelasan Tiang. Silakan nanti di cross check, dikoreksi bagian mana yang memang harus Tiang revisi. Mari kita sama-sama sempurnakan di Pak Yan ya. Nah, seperti itu Pak Mang. Mohon dikoreksi terlebih dahulu bagian-bagian mana barangkali ditambahkan, dikurangkan atau barangkali ada ide baru. Ya komunikasikan sareng Tiang kirim saran-saran kita sempurnakan nanti. Baik Pak Mang, terima kasih atas uraiannya dan juga terima kasih atas kesempatan karena sudah mempercayakan Tiang untuk mendesain ini. Maafkan atas segala bentuk keterbatasan Tiang. Sidap Tiang dengan Pramu Santi sekalian Tiang pamit Om Santi Om.